Halo guys, berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Alur Channel. Jangan lupa, siapkan kopi, cemilan dan nikmati alur ceritanya. Kali ini akan menceritakan perjalanan karir dari Frank Martin sebagai kurir abnormal, lanjutan seri sebelumnya, yang berjudul The Transporter. Jika kalian belum menonton alur ceritanya, saya cantumkan di deskripsi. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung gaskun ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Frank yang berada di sebuah mobil Audi berwarna hitam bersiap menjalankan pekerjaannya. Saat alarm jamnya berdentik tanda pekerjaannya akan segera dimulai. Ketika akan berangkat tiba-tiba datang wanita cantik mengetuk kaca mobilnya lalu dia meminta bantuan karena ban mobilnya mengalami kebocoran. Namun Frank menolak karena dia akan terlambat menjemput paketnya. Lalu wanita cantik itu pun langsung menodongkan pistol dan menyuruh Frank keluar dari mobil. Sesaat kemudian semua rekan-rekannya muncul dan berusaha akan membawa pergi mobil Frank. Dan ternyata dia adalah komplotan perampok yang menargetkan Frank. Bahkan Frank sempat-sempatnya memberitahukan bahwa itu mobil keluaran terbaru. Saat akan pergi mereka tidak bisa menyalakannya, karena mobil itu sudah dilengkapi kode akses, dan Frank pun menolak memberitahu kode aksesnya. Mereka sempat mengancam Frank, jika tidak memberikan kode aksesnya. Merasa menang jumlah mereka turun dari mobil dan langsung ingin mengeroyok Frank, namun kali ini mereka harus apes karena lawan mereka adalah mantan pasukan khusus yang overpower. Dan benar saja mereka dijatuhkan Frank dengan sangat mudah, lalu si wanita itu pun lari terbirit-birit meninggalkan rekan-rekannya. Ternyata kali ini Frank menjemput seorang bocil bernama Jack yang baru saja pulang sekolah, bukan seperti di film awal yang menjemput kawanan perampok. Di jalan pulang Jack terlihat sangat menikmati perjalanannya yang diantar oleh Frank, dan hal ini menandakan jika beliau tidak selalu garang setiap saat. Sesampainya di rumah terungkap jika Jack adalah anak seorang pejabat penting dan rumah selalu dijaga pengawal 24 jam. Sepertinya ayah dan ibu Jack tidak terlalu harmonis karena sering terjadi cekcok antara mereka. Diketahui ayah Jack bernama Jefferson dan ibunya bernama Audrey. Frank pun sengaja melewati ayah dan ibu Jack yang sedang bertengkar di depan pintu rumah agar Jack tidak melihatnya. Setelah Jack turun dari mobil, Audrey mengucapkan terima kasih sambil senyum manja kepada Frank, karena telah menjaga anaknya. Lalu Audrey meminta bantuan kepada Frank, untuk mengantarkan anaknya Jack ke dokter gigi besok pagi. Karena besok dia akan menyiapkan pesta kejutan ulang tahun untuk Jack. Namun siapa sangka, pembicaraan mereka ternyata telah disadap orang. Scene pun berpindah ke sarang mafia yang diketahui bernama Gianni. Setelah melakukan olahraga, Gianni mendapat laporan bahwa besok anak Jefferson akan pergi ke dokter gigi. Kemudian Gianni masuk ke dalam rumah, dan sudah ada keempat anak buahnya membawakan koper, yang berisi sebuah virus, dan juga antivirusnya. Sedangkan wanita seksi sedang asik berjoget, adalah Lola kekasih Gianni. Malam harinya, Audrey yang setengah mabuk, mendatangi rumah Frank, dan meminta Frank untuk menghujani sawahnya, karena sudah lama kering tidak pernah disiram. Namun Frank menolaknya, karena dia menghormati ibu pejabat ini, dan juga karena dia adalah ibu dari Jack. Kemudian, Audrey pun harus rela pulang dengan keadaan sawah yang masih kering. Keesokan harinya, Lola dan dua rekannya, sudah diperlihatkan tiba lebih awal di klinik, tempat Jack akan memeriksakan giginya, kemudian membunuh dokter, dan juga perawat, agar penyamarannya berjalan dengan lancar. Sesampainya di klinik, Frank merasa ada yang aneh karena melihat penampilan mereka, tidak seperti dokter pada umumnya, namun lebih mirip seperti penjahat. Akhirnya konsentrasi Frank pun terganggu, karena mendapat telepon masuk dari Inspektur Ladusing. Dia mengabarkan, jika baru saja tiba di bandara, untuk mengunjungi Frank. Kecurigaan Frank semakin besar, karena melihat darah mengalir dari balik pintu ruang penyimpanan, dan melihat ada tato di paha Lola. Frank pun akhirnya masuk ke ruang pemeriksaan secara paksa, dan perkelahian pun terjadi, lalu Frank menyuruh Jack untuk segera keluar. Setelah berhasil keluar dari klinik, ternyata mobil Frank sebelumnya sudah dipasangi sebuah bom, dan saat Frank melajukan mobilnya meninggalkan klinik, dia ditembaki oleh Lola dengan brutal, namun kali ini mobil Frank ternyata anti peluru. Karena ulah barbar Lola di jalan raya, polisi pun akhirnya berdatangan. Karena si Lola ini memiliki temperamen yang sadis, akhirnya dia menghujani polisi itu dengan peluru sampai mati. Scene beralih ke rumah Jack. Jefferson dan Audrey sedang menyiapkan pesta kejutan untuk merayakan ulang tahunnya. Saat Frank tiba di rumah membawa Jack, kemudian dia mendapat telepon dari Gianni.
bahwa Jack sudah dalam bidikan snipernya, dan dipastikan dia akan mati. Karena senjata yang digunakan mampu menembus kaca anti-peluru, Lola akhirnya berhasil menyusul Frank ke rumahnya, dengan menggunakan mobil polisi hasil rampasan, kemudian menyuruh Frank untuk membuka pintu mobilnya. Sesudah masuk mobil, Lola mengancam akan menembak titik Frank, jika dia tidak segera jalan. Akhirnya Frank melajukan mobilnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat terpojok, Frank memacu mobilnya dengan sangat gila untuk melompati gedung dan mendarat di gedung lainnya. Mungkin adegan ini adalah inspirasi dari film yang bintangi aktor sangar Vin Diesel, di serial Fast and Furious. Kemudian muncul helikopter polisi, namun dengan barbar Lola menembakinya hingga meledak. Kembali ke rumah Jack, memperlihatkan Audrey dan Jefferson sedang berdebat, mungkin hobi mereka adalah cekcok. Lalu muncul Kapolsek Stapleton, yang meragukan jika Frank adalah pelaku penculikan. Stapleton kemudian menunjukkan riwayat Frank, bahwa dia adalah mantan pasukan khusus yang pernah berjasa kepada negara. Frank pun sampai ke tujuan yang diminta Lola, sambil membawa Jack, dan akhirnya Frank bertemu dengan Gianni sang bos mafia. Tak lama kemudian, Gianni menelpon Jefferson, dan meminta tebusan uang sebesar $5 juta dalam waktu 2 jam. Jika tidak, anaknya akan dibunuh, dan akan mengirimkan potongan tubuh anaknya. Frank pun dibebaskan oleh Gianni, dan mungkin ini adalah salah satu kesalahan terbesarnya. Saat akan memasuki mobil, Frank melihat dari pantulan air yang menggenang, bahwa di kolong mobilnya sudah ada bom yang terpasang. Melihat itu, Frank langsung tancap gas, dan dengan skill mengemudi di atas rata-rata, Frank berhasil melepaskan bom itu dari mobilnya. Sungguh aksi yang di luar nalar. Lolos dari kematian, Frank menelpon Jefferson, dan mengatakan bahwa dia bukan pelaku penculikan terhadap anaknya. Namun Jefferson tidak mempercayai dan marah tidak jelas kepada Frank. Merasa tidak ada gunanya bicara dengan Jefferson, Frank pun menutup teleponnya. Karena Frank orang yang berpengalaman, dia menyadari jika dia pasti akan dilacak. Betul saja akhirnya polisi datang ke tempat Frank, namun hanya menemukan handphonenya, yang diletakkan di atas stang sepeda. Kemudian, Frank menelpon Inspektur Ladusing, yang sedang asik memasak di rumahnya, namun sudah terlambat, karena polisi sudah menyergap lalu menangkapnya. Frank pun akhirnya mencoba menelpon Audrey, dan meyakinkannya jika dia bukan pelaku penculikan terhadap Jack, lalu Frank pun berjanji kepada Audrey, dia akan menyelamatkan Jack. Di dalam polsek, Inspektur Ladusing diinterogasi, lalu dia mengatakan dia adalah polisi yang berasal dari negara Prancis, dan keberadaannya di sini untuk liburan, serta mengunjungi Frank, karena Frank adalah teman lamanya. Lalu, Inspektur Ladusing dengan lugunya mengalihkan topik interogasi, dan mengatakan bahwa dia jago masak meski dia bukan seorang koki. Kemudian scene beralih, Frank telah berada di klinik untuk mengecek CCTV di sana, dan melihat siapa saja yang terlibat. Setelah itu, Frank menuju ke TKP, dan akhirnya menemukan obat yang sebelumnya jatuh, saat akan disuntikan kepada Jack. Kemudian, datang 2 orang polisi yang akan memeriksa TKP, tak ada pilihan lain, akhirnya Frank terpaksa melumpuhkan mereka. Namun karena perkelahian itu, alat suntik yang berisi obat harus pecah seperti hatimu yang dicampakkan. Di tempat lain, Jefferson mengikuti instruksi dari Gianni, untuk meletakkan uang tebusan ke dalam bagasi sebuah mobil. Kembali ke Frank, setelah keluar dari TKP, Frank menelpon Inspektur Ladusing, yang ternyata sedang sibuk menunjukkan skill memasaknya di depan para polisi. Di sini Frank meminta bantuan Inspektur Ladusing untuk mencari tahu data pribadi orang yang dia temukan lewat CCTV klinik. Tak lama setelah itu, akhirnya Frank mendapatkan informasi bahwa orang itu bernama Dimitri, dan dia seorang ahli biologi asal Rusia. Dimitri pun berhasil menghindari kejaran Frank dengan menaiki sebuah bus. Namun Frank melompat ke laut, dan membajak jet ski milik cewek cantik, untuk memotong jalan pengejaran. Mendapat kesempatan bagus, Frank mendaratkan jet skinya ke jalan raya, dan akhirnya berhasil menangkap Dimitri. Karena Dimitri tidak mengatakan di mana Jack disekap, Frank pun langsung menyuntikkan cairan yang mengandung virus ke paha Dimitri. Sambil ketakutan, Dimitri langsung turun dari bus, namun Frank membiarkan dia lari, karena dia ingin mengetahui kemana Dimitri akan pergi. Saat terjadi perdebatan antara Audrey dan Jefferson, polisi mendapatkan lokasi di mana Jack berada. Kemudian polisi menggunakan robot untuk membuka box itu. Namun, karena robot mengalami masalah, akhirnya Audrey yang kesal,
lalu nekat berlari, kemudian membuka box itu sendirian. Dan benar saja, Jack berada di sana, dalam keadaan baik-baik saja, namun mereka ternyata sudah diawasi oleh Gianni, melalui CCTV. Frank terus mengikuti Dimitri, akhirnya sampai ke sebuah tempat, dan ternyata, tempat itu adalah sebuah laboratorium uji coba pengembangan virus. Tiba-tiba Frank diserang oleh penjaga, dan aksi baku hantam pun terjadi. Dimitri ternyata menemui rekannya, yang juga seorang ahli biologis, untuk meminta antivirus, karena virus itu telah disuntikan seseorang ke dalam tubuhnya. Setelah Frank mengalahkan penjaga itu, dia muncul, dan mengatakan bahwa itu adalah palsu, karena yang dia suntikan sebenarnya adalah air biasa. Mendengar itu, Dimitri sangat marah dan langsung akan menembak Frank. Namun tangan Frank lebih cepat, sehingga Dimitri pun langsung pindah alam. Frank pun mendapatkan informasi dari ahli biologis itu, bahwa Jack, dalam keadaan bahaya, karena virus yang disuntikan ke dalam tubuhnya akan bekerja dalam waktu 24 jam. Lalu akan menginfeksi orang di sekitar melalui pernafasan. Kemudian ahli biologis itu, melemparkan kedua botol yang berisi antivirus keluar jendela, karena tidak ingin antivirus itu hancur. Frank pun ikut terjun dan berusaha mengambilnya. Namun antivirus yang Frank dapatkan telah hancur, dan tinggal satu yang masih menggelinding bebas di jalanan. Kemudian Frank pun berlari, mengejar antivirus terakhir yang akan dilindas sebuah truk. Scene memperlihatkan Jack sedang mengalami demam, karena virus yang disuntikan ke tubuhnya telah bereaksi. Audrey dan Jefferson juga mengalami hal yang sama. Lalu Jefferson berpamitan kepada Audrey untuk pergi, karena ada konferensi pers yang harus dia hadiri. Frank yang berhasil menyelinap masuk ke rumah, akhirnya mengatakan kepada Audrey, bahwa Jack telah terinfeksi virus yang mematikan, dan dia akan menyuntikkan antivirus kepada Jack sebagai penawarnya. Setelah selesai menyuntikkan antivirus kepada Jack, dan sebelum pergi, Frank berjanji bahwa dia akan mendapatkan antivirus lebih banyak untuk semua orang. Saat akan keluar rumah, penjaga datang dan menghadang Frank. Lalu dengan terpaksa Frank pun harus melumpuhkan mereka. Sedangkan Jefferson, yang datang ke acara konferensi dengan keadaan sudah terinfeksi, akhirnya batuk-batuk dan bisa dipastikan dia akan menulari semua orang. Frank pun menelpon Inspektur Ladusing, yang sedang tidur di Polsek, untuk meminta bantuan, mencari informasi pribadi, dan keberadaan Gianni. Ternyata, Gianni sedang asik pacaran di rumah dengan Lola, sambil melihat konferensi pers yang dihadiri Jefferson. Mereka memang telah merencanakan agar virus itu tersebar, sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan besar dari penjualan antivirus. Dan setelah itu Njimbrut. Keesokan harinya, Gianni telah menyuntikkan semua antivirus ke dalam tubuhnya, sebagai bentuk unsur keamanan. Pada saat yang bersamaan, Frank datang menerobos menggunakan sebuah taksi, ke rumah Gianni. Frank pun disambut dengan berondongan peluru sangat brutal dari anak buah Gianni. Setelah berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah, Frank harus baku hantam dulu dengan semua anak buah Gianni. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Gianni, akhirnya Frank menemukannya dan menodongkan pistol, namun Frank tidak bisa membunuh Gianni, karena semua antivirusnya telah dia suntikan ke dalam tubuhnya. Kemudian Lola muncul dengan senjata otomatisnya dan akhir pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkan Lola, Frank pun melihat Gianni pergi menggunakan sebuah helikopter. Akhirnya scene kebut-kebutan ditampilkan lagi, kali ini Frank menggunakan Lamborghini mengejar Gianni. Saat mengejar Gianni, Frank masuk berita secara tidak sengaja, karena menyalip polisi yang berusaha menangkap mobil pickup, yang melanggar batas kecepatan di jalan tol. Setelah Gianni sampai di landasan pacu, dia menaiki jet pribadi, dan akan kabur ke Kolombia. Namun siapa sangka, Frank berhasil mengejar dan menyelinap masuk ke dalam pesawat. Akhirnya, baku hantam terjadi sampai pilot tewas, karena peluru nyasar dari Gianni, lalu pesawat pun kehilangan kendali dan jatuh ke laut. Sebelum pesawat benar-benar tenggelam, Frank berhasil membawa Gianni ke permukaan, dan sudah disambut polisi air yang sedang patroli. Singkat cerita, semua orang yang sudah terinfeksi telah mendapatkan antivirus. Frank yang berencana menjenguk Audrey dan Jefferson di rumah sakit ditemani Jack, namun dia mengurungkan niatnya dan hanya menitipkan bunga kepada perawat untuk mereka. Kemudian, Frank pergi ke bandara mengantarkan Inspektur Ladusing untuk pulang kampung, karena masa liburannya telah usai.
Saat Frank kembali ke mobil, kemudian mendapatkan telepon masuk, yang berisi orderan pengantaran paket, dan film pun berakhir.